Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulio Regil Yolantino, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Berikut adalah tugas individu agenda ketiga, yaitu analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja. Saya dari gelombang 8, angkatan 74, kelompok 4. Dengan pengampu materi Ibu Adani Ekowati, SPSI, MSI. Jabatan dan unit kerja. Saya bekerja sebagai petugas PKPPK, yaitu pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Di kantor unit penyelenggara bandar udara, kelas 2 Tebelian Sintang, Kalimantan Barat. Berikut adalah identifikasi 3 isu atau masalah di unit kerja. 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip di unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKPPK. 2. Banyaknya pegawai yang kurang memahami penggunaan teknologi komputer. 3. Tidak tepat waktu dalam melakukan absensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan kantor. Berikut adalah uraian kondisi isu di unit kerja. 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip di unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKPPK dikarenakan masih banyaknya file yang tidak rapi pada komputer kantor. Sulit dicari karena tidak sesuai folder dan penamaan, dan file hard copy pun menyulitkan. Dalam pencarian datanya juga sangat menghabiskan banyak ruang penyimpanan. Kemudian resiko kehilangan atau kerusakan data sangat tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan arsip secara digital dengan menggunakan Google Drive, khusus unit PKPPK agar lebih efektif dan efisien. Kedua, banyaknya pegawai yang kurang memahami penggunaan teknologi komputer, dikarenakan minimnya pengetahuan tentang TIK sehingga dapat mengganggu kestabilan dalam bekerja. Karena di era digitalisasi ini, kita diharuskan dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap teknologi terbaru masa kini, agar tidak mengganggu kegiatan dalam bekerja. 3. Tidak tepat waktu dalam melakukan absensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan kantor. Dikarenakan kurangnya rasa kepedulian terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, masih ada yang menyepelekan hal tersebut dan akan berdampak pada habit pegawai tersebut ke depan dan akan mengurangi produktivitas dalam bekerja. Dampak yang sudah atau mungkin terjadi. 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip di unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran PKPPK, yaitu berpotensi hilang atau rusaknya dokumen yang dimiliki. 2. Berpotensi terjadinya kebocoran data pada dokumen fisik yang disimpan. 3. Apabila pengarsipan dilakukan secara manual, maka tidak akan efektif dan efisien, karena selain memerlukan tempat yang luas, juga membutuhkan banyak waktu untuk mencari dokumen yang dimaksud. Dampak yang sudah atau mungkin terjadi. Nomor 2, banyak pegawai yang kurang memahami penggunaan teknologi komputer, yaitu terhambatnya pekerjaan bagi pegawai yang mengerti komputer, karena harus membackup pekerjaan pegawai lain yang kurang mengerti komputer. Kedua, menjadikan pegawai tidak berkembang, karena tidak bisa beradaptasi dengan teknologi yang kian berkembang. Dampak yang sudah atau mungkin terjadi. Nomor 3, tidak tepat waktu dalam melakukan absensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan kantor, yaitu memberi pandangan negatif kepada instansi terkait. Kedua, dapat menularkan kebiasaan kepada pegawai lainnya. Berikut adalah teknik tapisan isu menggunakan metode kriteria USG, urgency, seriousness, dan growth. Urgency menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness menunjukkan seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth menunjukkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut adalah tabel teknik tapisan isu menggunakan metode kriteria USG. Dengan peringkat kualitas pertama, yaitu belum optimal pengelolaan arsip di unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKPPK). Peringkat kedua, dengan skor 11, yaitu banyaknya pegawai yang kurang memahami penggunaan teknologi komputer. Dengan peringkat kualitas ketiga,
yaitu tidak tepat waktu dalam melakukan absensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan kantor. Penilaian secara metode kriteria USG ini dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang 1-5, seperti pada tabel berikut. 1. Sangat tidak mendesak atau serius atau berdampak. 2. Tidak mendesak atau serius atau berdampak. 3. Cukup mendesak atau serius atau berdampak. 4. Mendesak atau serius atau berdampak. 5. Sangat mendesak atau serius atau berdampak. Dari tabel yang telah kita lihat tadi, berdasarkan hasil dari analisis lapisan isu yang telah dibuat berdasarkan skor USG, yang paling tinggi dengan jumlah nilai 12 yaitu isu belum optimalnya pengelolaan arsip, unit pertolongan kecelakaan penerbangan, dan pemadam kebakaran. Teknik analisis isu menggunakan metode analisis SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman threats. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Strength, pentingnya pengelolaan arsip terhadap pelaksanaan kegiatan kantor dalam jangka panjang untuk kebutuhan unit kerja. Weakness, pengelolaan arsip masih manual, sehingga tidak efektif dan efisien. Opportunities, optimalisasi pengelolaan arsip dengan berbasis daring atau Google Drive, sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses data dimanapun dan kapanpun ketika diperlukan. Threat, yaitu butuh penyesuaian diri bagi pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem pengarsipan manual, sehingga dibutuhkan sosialisasi penggunaan. Gagasan kreatif. Penggunaan media pengelolaan arsip dengan berbasis daring, yaitu Google Drive, dianggap mampu untuk mengoptimalisasi pengarsipan data dalam jangka panjang, dikarenakan selain mudah diakses dimanapun dan kapanpun, data yang tersimpan juga aman dari kerusakan atau kehilangan data di kemudian hari, dengan hanya memberikan akses login email kepada personil PKPPK saja. Dan selain itu, diharapkan pengelolaan arsip dengan berbasis daring ini mampu untuk meningkatkan digital skill dan digital culture pada pegawai unit PKPPK agar dapat menambah kompetensi dalam hal teknologi masa kini. Penerapan 4 pilar digital dalam gagasan kreatif. Pertama, digital skill, meningkatkan kemampuan pegawai dalam membuat laporan digital. 2. Digital culture, meningkatkan literasi digital pegawai, khususnya ketika proses pencarian arsip di Google Drive. Ketiga, digital etik, etika berinternet dengan cara menggunakan arsip di folder dengan baik, atau tidak mengedit file secara tidak bertanggung jawab. Keempat, digital safety, yaitu hanya bisa diakses oleh pegawai PKPPK saja dengan menggunakan email khusus PKPPK yang sudah terdaftar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.